Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, Salam, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur, dimanapun berada. Pada hari ini, tanggal 23 April 2020, kami akan mengupdate kembali jumlah orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan juga pasien dalam pengawasan kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur, agar kita semua bisa mengikuti bagaimana perkembangan dari hari ke hari terkait dengan orang tanpa gejala dan juga orang dalam pemantauan serta pasien dalam pengawasan dan juga yang terkonfirmasi. Jumlah orang tanpa gejala 82 orang dan yang selesai dipantau 24 orang, dan saat ini tinggal 58 orang. Jumlah orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan dan yang terkonfirmasi keseluruhan berjumlah 1.606 orang. Orang dalam pemantauan berjumlah 1.557 orang. Dari 1.557 orang itu yang selesai pemantauan 920 orang. Dan saat ini tinggal 636 orang. Yang karantina mandiri 582 orang dan yang karantina terpusat 39 orang. Yang meninggal 1 orang, masih data yang lama. Yang dirawat di rumah sakit 15 orang, masing-masing 5 orang di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilers Maumere, 5 orang di Rumah Sakit Umum Karitas Sumba Barat Daya, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Benboy Ruteng Manggarai, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Kepa Menanu Timur Tengah Utara, 1 orang di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo, dan 1 orang lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Ende. Itu orang dalam pemantauan. Pasien dalam pengawasan seluruhnya berjumlah 48 orang dengan perincian yang dirawat di rumah sakit 9 orang, masing-masing 1 orang di Rumah Sakit Umum Baromes Kupang, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Soe Timur Tengah Selatan, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Alor, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ende, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umburara Meha Sumba Timur, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak Sumba Barat, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat, dan 1 orang di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo Manggarai Barat. Yang dipantau di rumah berjumlah 10 orang, masing-masing di Kabupaten Alor 7 orang, di Timur Tengah Selatan 1 orang, di Kota Kupang 1 orang, dan Kabupaten Lembata 1 orang. Yang sembuh dari pasien dalam pengawasan berjumlah 24 orang. Yang meninggal selama ini 5 orang, 1 orang di Kota Kupang, 3 orang di Labuan Bajo Manggarai Barat, dan 1 orang di Nagekeo. Yang terkonfirmasi positif 1 orang dan saat ini sedang dirawat. Sampel yang dikirim 75 sampel, hasil laboratorium negatif 43 sampel, positif 1, dan belum ada hasil 31 sampel. Itu secara keseluruhan akumulasi dari jumlah orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur.
Kita harapkan saudara-saudara kita yang terkategori orang tanpa gejala atau orang dalam pemantauan supaya bisa mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh para medis. Karena sebagian besar mereka di karantina mandiri, kita harapkan kesadarannya untuk bisa patuh terhadap saran protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Sedangkan pasien dalam pengawasan yang saat ini masih di rumah sakit, kita harapkan cepat sembuh, dan juga satu orang yang terkonfirmasi positif di Kota Kupang, kita harapkan cepat sembuh. Keadaan beliau sangat stabil, kita harapkan beliau segera sembuh dan kembali menjalankan kehidupan secara normal. Kita lihat per kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Kita mulai dari Alor, orang tanpa gejala tidak ada di Alor. Orang dalam pemantauan berjumlah 25, 20 orang sudah selesai pemantauan, dan saat ini tinggal 5 orang, dan 5 orang karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan ada 12 orang, yang sembuh 4 orang, 1 orang masih rawat di rumah sakit, dan yang karantina mandiri 7 orang. Belu, orang tanpa gejala tidak ada di Belu. Orang dalam pemantauan berjumlah 67, selesai pemantauan 50 orang, tinggal saat ini 17 orang, dan 17 orang ini karantina mandiri. ND, orang tanpa gejala berjumlah 22, dan 21 orang itu sudah selesai pemantauan, tinggal 1 orang yang masih dipantau. Orang dalam pemantauan di ND berjumlah 20, yang selesai pemantauan 18 orang, saat ini tinggal 2 orang, 1 orang masih dirawat di rumah sakit, dan 1 orang karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan di ND berjumlah 2, total 2, yang sembuh 1 orang, dan 1 orang masih dirawat di rumah sakit umum daerah ND. Flores Timur, orang tanpa gejala 9 orang, dan saat ini masih dipantau. Orang dalam pemantauan 25 orang, selesai pemantauan 15, tinggal saat ini 10 orang, dan 9 orang karantina mandiri, 1 orang karantina terpusat. Kota Kupang, orang tanpa gejala 5 orang, dan sekarang sedang dipantau. Orang dalam pemantauan 246, yang selesai pemantauan 112 orang, saat ini tinggal 134, dan 121 orang karantina mandiri, dan 13 orang karantina terpusat. Pasien dalam pengawasan di Kota Kupang ada 6, yang sembuh 3 orang, 1 orang telah meninggal dunia, 1 orang masih dirawat di rumah sakit, dan 1 orang karantina mandiri, dan 1 orang terkonfirmasi positif. Seperti yang saya sampaikan tadi, keadaan beliau stabil. Kabupaten Kupang, orang tanpa gejala 9 orang, sama dengan Kota Kupang tadi ada 5 orang, dan rupanya 9 orang di Kabupaten Kupang dan 5 orang di Kota Kupang pernah bertemu atau kontak langsung dengan saudara-saudara kita dari Timor Leste yang sudah terpapar virus. Sehingga kita harapkan
saudara-saudara kita ini tetap menjaga kesehatan dengan baik dan selalu konsultasi dengan tim medis yang ada. Orang dalam pemantauan di Kabupaten Kupang berjumlah 82, selesai pemantauan 69. Saat ini tinggal 13 orang dan 13 orang ini karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan 2 orang di Kabupaten Kupang dan kedua orang itu sudah sembuh. Lembata, orang tanpa gejala tidak ada. Orang dalam pemantauan berjumlah 53, yang selesai pemantauan 51. Saat ini tinggal 2 orang dan 2 orang ini karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan berjumlah 3 orang di Lembata, yang sembuh 2 orang dan 1 orang karantina mandiri. Malaka, orang tanpa gejala tidak ada. Orang dalam pemantauan berjumlah 11, selesai pemantauan 7 orang. Saat ini tinggal 4 orang dan 4 orang itu karantina mandiri. Manggarai, orang tanpa gejala tidak ada. Orang dalam pemantauan 75, selesai pemantauan 23 orang. Tinggal saat ini 52 orang. 2 orang masih dirawat di Rumah Sakit Ben Boy Ruteng dan 50 yang lain karantina mandiri. Manggarai Barat, orang tanpa gejala 21 orang, dan ke-21 orang ini, dari 21 orang ini 13 orang yang positif setelah tes cepat, rapid test, dan kita sudah mengambil swabnya, dan kita harapkan ke-21 orang yang tanpa gejala ini benar-benar bisa terkontrol dan terawasi kesehatannya. Orang dalam pemantauan di Manggarai Barat berjumlah 145, yang selesai pemantauan 49 orang, dan saat ini tinggal 96 orang. 1 orang dirawat di rumah sakit, 93 orang karantina mandiri, dan 2 orang karantina terpusat. Pasien dalam pengawasan di Manggarai Barat, jumlah keseluruhan selama ini 13 orang, 8 orang sembuh, 3 yang meninggal, 2 orang masih dirawat di rumah sakit. Keduanya di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo dan juga Rumah Sakit Siloam, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Manggarai Timur, orang tanpa gejala 2 orang, orang dalam pemantauan 64, selesai pemantauan 44 orang, dan tinggal 20 orang saat ini. Dari 20 orang ini 9 orang karantina mandiri dan 11 orang karantina terpusat. Nagekeo, orang tanpa gejala 2 orang, orang dalam pemantauan berjumlah 30, selesai pemantauan 28 orang. Saat ini tinggal 1 orang dan 1 orang beberapa waktu lalu telah meninggal dunia. Pasien dalam pengawasan di Nagekeo 1 orang dan 1 orang itu juga meninggal dunia. Ngada, orang tanpa gejala 2 orang, orang dalam pemantauan 20, yang selesai pemantauan 17. Saat ini tinggal 3 orang dan 3 orang ini karantina mandiri. Rotendao, orang tanpa gejala tidak ada. Orang dalam pemantauan 52 orang, selesai pemantauan 48 orang, tinggal saat ini 4 orang, 3 orang karantina mandiri dan 1 orang karantina terpusat. Sabu Raijua, orang tanpa gejala tidak ada.
orang dalam pemantauan berjumlah 7, dan ke-7 orang ini selesai pemantauan. Walaupun selesai pemantauan, namun mereka tetap dikontrol oleh para medis. Sika, orang tanpa gejala tidak ada. Orang dalam pemantauan 152, yang selesai pemantauan 97 orang. Tinggal saat ini 55 orang, yang rawat nginap 5 orang, karantina mandiri 50 orang. Pasien dalam pengawasan di Sika 2 orang, dan kedua orang dinyatakan sembuh. Sumba Barat, orang tanpa gejala tidak ada. Orang dalam pemantauan 18 orang, selesai pemantauan 11. Saat ini tinggal 7 orang, dan 7 orang ini karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan di Sumba Barat 1 orang, dan 1 orang ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, Sumba Barat. Sumba Barat Daya, orang tanpa gejala tidak ada. Orang dalam pemantauan berjumlah 194, 91 orang selesai pemantauan. Tinggal saat ini 103 orang, yang masih dirawat 5 orang, yang karantina mandiri 98 orang. Sumba Tengah, orang tanpa gejala tidak ada. Orang dalam pemantauan berjumlah 9, dan 9 itu sudah selesai pemantauan. Pasien dalam pengawasan 2 orang di Sumba Tengah, dan 2 orang ini dinyatakan sembuh. Sumba Timur, orang dalam pemantauan 135 orang, selesai pemantauan 87 orang, saat ini tinggal 48 orang, 37 orang karantina mandiri, dan 11 orang karantina terpusat. Pasien dalam pengawasan 2 orang di Sumba Timur, dan saat ini kedua orang ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Umbura Rameha, Sumba Timur. Timur Tengah Selatan, orang tanpa gejala 10 orang, orang dalam pemantauan 82 orang, yang selesai pemantauan 43, tinggal saat ini 39, dan 39 orang ini karantina mandiri. Pasien dalam pengawasan 2 orang, dan dari kedua orang ini 1 orang masih dirawat di rumah sakit, dan 1 orang karantina mandiri. Khusus untuk kabupaten-kabupaten yang ada orang tanpa gejala seperti yang kami sebutkan, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan kiranya bisa dipantau secara baik karena mereka ini pernah kontak langsung dengan saudara-saudara kita yang sudah tertular virus, sehingga kita harapkan pemantauan, pengawasan, dan kontrol dari para medis dan keluarga dan juga masyarakat setempat bisa berjalan dengan baik. Timur Tengah Utara, orang dalam pemantauan 45, selesai pemantauan 24, saat ini tinggal 21 orang, yang masih dirawat 1 orang, karantina mandiri 20 orang. Demikian informasi terkait dengan jumlah orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Terkait dengan hasil penelusuran yang dilakukan oleh tim gugus tugas provinsi terhadap sejumlah tempat di mana saudara-saudara kita yang berasal dari Timor Leste pernah makan, pernah nginap, kami ingin menyampaikan beberapa hal. Hari ini tim gugus tugas provinsi telah mendatangi rumah atasé perdagangan Timor Leste di samping Novatel Center, dan dari penjaga rumah
diperoleh keterangan bahwa benar ada mahasiswa Timor Leste yang menginap, dan yang bersangkutan bernama Chris juga sudah menelpon ke pemilik rumah. Dia dalam keadaan sehat di Timor Leste, walaupun demikian tetap dipantau. Sedangkan keluarga di Rumah Atase Perdagangan Kedubes Timor Leste, ulangi, Konsulado Timor Leste Kupang, dalam keadaan sehat. Tapi kita tetap mendorong mereka untuk berkonsultasi dengan tim medis tempat kalau ada gejala-gejala awal, batuk, pilek, demam, dan sebagainya. Demikian juga di penginapan Timor Travel Oesapa Barat, tim gugus tugas provinsi juga sudah mendatangi pemiliknya, dan mereka mengakui benar ada mahasiswa Timor Leste yang menginap dan menggunakan jasa transportasi. Dan setelah kita telusuri, pemilik penginapan Timor Travel dalam keadaan sehat sampai sekarang, tapi kita tetap merekomendasikan kalau ada gejala-gejala awal, batuk, pilek, demam, tetap berkonsultasi dengan tim medis dan juga berkoordinasi dengan tim gugus baik provinsi maupun Kota Kupang. Demikian juga hasil penelusuran kita di Hotel Flamboyan Penfui, benar bahwa ada mahasiswa Timor Leste yang menginap di sana, dan setelah kita telusuri, pemilik hotel dan juga para pelayan hotel dalam keadaan sehat. Tapi kita juga tetap merekomendasikan kalau ada gejala-gejala awal, tetap harus berkoordinasi dan melapor diri kepada para medis, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Hal yang sama hasil penelusuran di Hotel Given di Penfui juga diperoleh informasi bahwa benar ada mahasiswa Timor Leste yang menginap, tetapi pelayan hotel, pemilik hotel tetap dalam keadaan sehat sampai dengan sekarang. Namun demikian kita tetap memberikan arahan kalau ada gejala-gejala awal tetap melapor diri atau memeriksakan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit. Hal yang sama juga teman-teman kita TNI Polri melakukan penelusuran di rumah makan Sumber Baru Keva Menanu, dan dari sana diperoleh keterangan bahwa benar memang para penumpang dari Timor Leste sempat makan di rumah makan tersebut, dan pemilik rumah makan dan juga pelayan sampai saat ini dalam keadaan sehat. Namun demikian, hal yang sama kita arahkan bahwa kalau terjadi gejala-gejala klinis awal seperti batuk, demam, pilek, supaya segera berkoordinasi atau ke rumah sakit, ke puskesmas untuk memeriksakan kesehatan lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, seperti yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden bahwa mulai besok dilarang untuk mudik. Bagi warga dari luar Nusa Tenggara Timur atau warga Nusa Tenggara Timur yang ingin ke Nusa Tenggara Timur kembali ke rumah, ke kampung halaman, kami harapkan untuk tetap berada di tempat sebagaimana instruksi Bapak Presiden. Kita lebih banyak untuk tinggal di tempat penginapan kita, tempat tinggal kita, baik di Java maupun Bali atau dimanapun, sambil tentu berkoordinasi dengan para medis tempat kalau ada tanda-tanda klinis awal yang mencurigakan. Sebagaimana yang ditekankan oleh Bapak Presiden, tujuan melarang mudik adalah supaya tidak membawa virus corona dari daerah-daerah zona merah ke desa, ke tempat lain. Dan Nusa Tenggara Timur saat ini satu yang tertular virus corona, dan kita berdoa mudah-mudahan cukup satu,
dan kita harapkan kesadaran dan pengertian baik dari seluruh warga yang ingin ke Kupang atau ke Nusa Tenggara Timur pada umumnya untuk menunda mudik kali ini. Kita tunda sambil melihat kondisi yang ada. Kalau semuanya sudah berjalan normal dan sehat, tentu kita akan kembali mengunjungi kampung halaman kita atau juga kembali ke Nusa Tenggara Timur untuk melakukan perjalanan bisnis atau perjalanan wisata ketika semuanya nanti sudah berjalan dengan baik dan keadaan menjadi normal kembali. Hal yang sama juga kami harapkan para pemudik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur yang ingin keluar Nusa Tenggara Timur untuk bisa menahan diri, untuk tidak melakukan perjalanan sambil menunggu keadaan, sambil menunggu kondisi kesehatan kita secara nasional maupun regional, provinsial ataupun kabupaten. Dengan cara ini tentu kita berusaha untuk memuliakan kehidupan, memelihara kehidupan. Karena ketika satu orang membawa virus dari daerah-daerah yang sudah terpapar virus, tentu akibatnya sangat fatal. Dari si A diberikan kepada si B, C, D, E, lalu kemudian B, C, D, E memberikan lagi kepada M, N, O, P, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ketika penularan itu menjadi sangat eskalatif, tentu kita sangat tidak berdaya. Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur mengharapkan kesadaran kita semua daripada seluruh warga untuk bisa menahan diri melakukan mudik. Dan untuk itu kita sudah mengambil kebijakan. Bapak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi beberapa waktu lalu nomor 34 tahun 2020 tentang pembatasan warga negara Timor Leste atau WNI yang akan ke Timor Leste atau kembali ke Timor Barat. Ya, kita harapkan untuk sementara perjalanan itu ditunda dulu. Kalau Anda berada di Jawa, tetaplah di Jawa atau di Bali, supaya memastikan bahwa kita tetap dalam keadaan sehat. Itu tujuannya, kecuali untuk logistik dan barang. Hal yang sama juga untuk para mahasiswa yang menggunakan jasa pelayaran laut. Untuk sementara juga kita menutup untuk para penumpang dan hanya untuk logistik dan barang. Tujuannya sama, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kalau kita mendengar pengumuman dari juru bicara COVID-19 nasional pada siang tadi, beliau selalu mendorong kita untuk benar-benar menjaga jangan sampai virus corona ini menyebar dari satu orang ke orang yang lain. Kita menjaga Nusa Tenggara Timur, kita menjaga keselamatan, kesehatan dari 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur dengan mempertimbangkan segala keterbatasan kita, keterbatasan logistik kesehatan, keterbatasan para medis. Jumlah dokter dan para medis kita sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk kita. Provinsi kita yang terdiri dari banyak pulau dengan penduduk yang sangat beragam, dengan mempertimbangkan segala keterbatasan termasuk anggaran yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur, baik anggaran dalam APBD 1 dan APBD 2, maka tidak ada cara lain bagi kita adalah memproteksi diri kita, menjaga diri kita dengan cara memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan mengikuti semua protokol kesehatan yang sudah berlaku dan sedang berlaku. Dan caranya sangat sederhana.
selalu memakai masker. Berkali-kali kami jelaskan, ketika kita tidak memakai masker dan batuk ataupun bersin, ribuan virus keluar dari tubuh kita dan melayang di udara. Dan ketika teman kita tidak memakai masker, maka droplet atau cairan hidung, cairan tenggorokan juga akan berpindah dari kita ke teman yang lain. Bahkan sekarang virus corona tidak hanya menempel pada benda, tetapi juga dia melayang di udara dan bisa bertahan selama 8 jam. Dan ketika kita berada dalam ruangan tertutup, di mana ada 1-2 orang yang terkena virus corona dalam ruangan tertutup, dengan udara tidak kemana-mana, dalam tempo yang sangat lama, 8 jam di udara, virus itu bisa masuk ke orang-orang yang sebelumnya tidak terkena virus. Itu di ruangan tertutup. Demikian juga tentu di ruangan terbuka, kita ingat 8 jam dia melayang-layang di udara, dan ketika kita tidak memakai masker, maka kemungkinan untuk mendapatkan virus itu besar sekali. Karena itulah protokol kesehatan yang dibuat oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan juga oleh pemerintah kita harapkan dipatuhi untuk menghindari kerumunan atau tidak menciptakan kerumunan atau perkumpulan banyak orang. Kalau terpaksa bahwa kita melakukan satu kegiatan yang melibatkan sejumlah orang, kita harus betul-betul memastikan ada jarak fisik di antara orang dan selalu memakai masker. Tentu kita juga tidak mungkin menghindari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Hanya tetap diperhatikan agar protokol kesehatan benar-benar kita jalankan. Kita harapkan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk bisa selalu memantau informasi, mendengarkan informasi dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik, lalu kemudian mendapatkan pengarahan-pengarahan dari tim medis, baik para dokter maupun para perawat dan sebagainya. Dan kita perlu mengontrol keseluruhan kehidupan kita di seluruh Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam masa yang sangat mencekam secara internasional dengan tersebarnya virus corona 19. Dan perlu kami sampaikan bahwa dengan kerjasama yang erat, kerjasama yang kuat di antara pemerintah dan masyarakat, mulai dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota, kita bisa melawan virus corona. Ya, kita melihat tadi di video Bapak Gubernur Jawa Tengah dan para mahasiswa Nusa Tenggara Timur sudah berkomitmen tidak akan berlibur ke Nusa Tenggara Timur. Coba kita lihat di Facebook, kami sudah mengupload dan kita juga mendapatkan banyak upload. Para mahasiswa kita di Semarang memberikan contoh untuk tidak mudik, tidak libur ke Nusa Tenggara Timur, tapi mereka bergagas membantu keluarganya, saudara-saudaranya di desa-desa dengan mengumpulkan masker, mengumpulkan dana, mengirimnya ke desa, mensosialisasikannya melalui dia kepada saudara-saudaranya di desa. Kita memberikan apresiasi kepada para mahasiswa kita yang ada di Semarang yang sudah memberikan contoh kepada kita semua. Kita harapkan hal yang sama dilakukan oleh diaspora Nusa Tenggara Timur dimanapun. Orang-orang Nusa Tenggara Timur yang bekerja dimanapun di seluruh Indonesia untuk bisa melakukan hal yang sama, sementara tidak melakukan mudik ke Nusa Tenggara Timur dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona. Demikian yang kami sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Satu, kalau terhitung sejak tanggal 24 besok kan
larangan penerbangan untuk komersial. Bagaimana dengan pengiriman swab kita untuk pengujian swab di Jakarta, Pak Karo? Iya, kita tetap menggunakan jasa penerbangan. Jadi penerbangan tidak ditutup, penerbangan tetap dibuka. Karena kita membutuhkan logistik kesehatan, kita membutuhkan semua sarana prasarana kesehatan, obat-obatan yang harus didatangkan dari luar Nusa Tenggara Timur. Demikian juga kita harus mengirim swab. Kita mengirimkan spesimen, ya, swab untuk diperiksa di laboratorium di Surabaya atau Jakarta. Sambil menunggu reagen dari Korea Selatan, ya mudah-mudahan beberapa waktu ke depan kita sudah mendapatkan reagen dari Korea Selatan. Bagaimana hasil telekonferensi antara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Bapak Wakil Gubernur, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa mendapatkan peralatan khusus untuk laboratorium kita, dan sekarang sedang berproses untuk penyiapan laboratorium. Tapi Bapak, dari edaran Menteri larangan untuk mengangkut penumpang, artinya bahwa secara tidak langsung tidak ada maskapai yang pasti terbang. Nah, bagaimana? Apakah tidak kesulitan, Pemprov? Iya, tentu pemerintah punya desain. Apabila tidak ada penumpang, pemerintah sudah menyiapkan segala alternatif. Ya, Garuda tetap terbang ke Jakarta dari Kupang, dan ini adalah maskapai penerbangan milik negara, dan tentu dengan komitmen yang sama tetap melakukan penerbangan, termasuk untuk membawa spesimen swab ke laboratorium di Surabaya dan Jakarta. Kami harapkan masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak perlu cemas. Penerbangan untuk membawa swab tetap, ya, untuk membawa obat-obatan, logistik dari luar Nusa Tenggara Timur tetap, ya. Bahkan kami sudah menyiapkan juga pesawat khusus untuk para medis kita ketika dibutuhkan, mobile dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain, dari Kupang ke kabupaten yang lain. Kita sudah menyiapkan sarana prasarana untuk para medis kita, dokter kita, untuk bisa mobile secara dinamis dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menjamin untuk ini. Masih? Ada yang lain? Pak Mike? Ada yang tanya? Mau waktu? Baik. Beberapa hari terakhir ini ada berseliweran di grup-grup WA. Ada beberapa daerah di Kota Kupang ini yang disebut zona merah. Mungkin bisa dijelaskan sedikit zona merah yang dimaksud seperti apa, Pak? Ada Ya. Zona merah itu kalau sudah ada yang terpapar virus Kupang. Kota Kupang sudah termasuk zona merah karena sudah ada 1 orang yang terpapar virus corona. Ya. Dan kita harapkan masyarakat kita tetap menjaga, mewaspadai. Ya. Namun Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur menghimbau kita untuk tidak panik. Sekali lagi saya katakan tidak panik, itu pesan Bapak Gubernur. Supaya apa? Supaya psikologi masyarakat kita yang sedang terdistorsi atau sedang terganggu tidak menambah down, tidak ditambah menjadi down ketika kita panik. Ya, kita tahu panik itu adalah satu reaksi psikologis yang bisa menurunkan imunitas tubuh karena dia menyebabkan stres. Kalau kita panik berlebihan, ya, kontrol rasionalitas akan semakin berkurang dan kita lebih sangat emosional dan sangat reaktif, dan itu yang menyebabkan kita bisa turun imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Jadi Bapak Gubernur menghimbau kita supaya waspada, oke, siaga sangat perlu, tetapi tidak boleh panik. Ya, samalah ketika ada kebakaran besar, orang-orang yang tidak panik itu bukannya langsung berteriak, tetapi dia mulai mengangkat
air, menyiram, menyemprot dan sebagainya. Dengan perlahan-lahan mematikan api. Ya. Tapi kalau kita panik, berteriak kiri kanan ketika ada kebakaran, kita saking berteriak terus, tidak sempat angkat air, ya rumah sudah terbakar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur menghimbau kita untuk boleh waspada dan harus waspada, harus siaga, tetapi tidak panik. Demikian. Baik, demikian yang saya sampaikan. Yang terakhir, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan kepada seluruh masyarakat Muslim se-Nusa Tenggara Timur, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ketakwaan dan doa Bapak Mama, saudara-saudari menghubung kehadiran Tuhan untuk meminta perlindungan Tuhan, menjaga Nusa Tenggara Timur, menjaga keselamatan kita semua. Demikian yang kami sampaikan. Selamat malam, selamat beristirahat.